Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, dan sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Cerita novel yang berjudul The History of Yi-Chen. Di video ini adalah part ke 147 bertepatan dengan bab 697. Tapi sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 147 di bab ke 697. Begitu mendengar hal ini, ekspresi wajah Nyonya Besar Xiao langsung berubah drastis. Sekujur tubuhnya gemetar hebat dan kruk yang sedang dia pegang langsung terjatuh ke lantai begitu saja. Tadinya dia mengira bahwa dia masih mempunyai cukup waktu untuk menemukan seseorang yang dapat membantunya dan keluarganya. Tetapi tidak disangka ternyata desakan dan paksaan yang tidak diharapkan mendatanginya secepat ini. Ketika Sujanggan dan kedua anaknya mendengar hal ini, wajah mereka langsung memucat. Bu, apa yang terjadi? Bila kita akan disita, bukankah ibu sudah membayar 1 juta yuan lebih kepada bank? Dengan kondisi ekonomi keluarga Xiao saat ini, kalau bila mereka disita, maka mereka tidak akan mempunyai tempat tinggal lagi. Setelah itu, tidak ada seorang pun dari keluarga mereka yang mempunyai keahlian tertentu. Setelah ini, keadaan mereka pasti akan jauh lebih buruk dibandingkan sekarang. Tidak hanya Sucanggan dan kedua anaknya yang harus berusaha keras mencari pekerjaan, bahkan seperti Nyonya Besar siapapun juga harus mencari rumah makan yang sedang membuka lowongan untuk mencuci piring. Karena kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Nyonya Besar Xiao tertunduk di lantai dan berkata, hal yang kalian lakukan ini membunuh keluarga kami secara tidak langsung. Aku baru saja membayarkan sebagian hutangku, tapi kalian malah mau menyita rumahku. Orang bertanggung jawab atas hal ini berkata dengan dingin, kami bertindak sesuai hukum. Kalau Anda tidak melunasi hutang Anda, kreditur mempunyai hak untuk mengajukan permintaan kepada bank untuk menyita seluruh asetmu. Saat ini kami sedang memberikan sebuah peringatan untuk Anda. Kalau Anda bisa mendapatkan uang untuk melunasi seluruh hutang Anda, kami akan mengembalikan villa dan juga seluruh aset Anda. Tapi kalau dalam waktu 3 bulan ke depan Anda masih tidak bisa melunasi hutang Anda, maka kreditur akan mengajukan gugatan terhadap Anda. Anda bisa dituntut atas kasus penipuan. Nyonya Besar Xiao dengan panik langsung memeluk kaki orang yang mengatakan hal ini, lalu berseru, kalian tidak bisa menyita pilaku. Aku sudah tinggal di sini selama hampir 20 tahun. Tempat ini adalah rumahku. Lawan bicara tidak mengindahkan perkataannya, dia langsung berkata kepada beberapa petugas yang berdiri di belakangnya, tolong bawa dia keluar, biarkan dia tenang dulu. Beberapa petugas yang menerima perintah ini langsung memegangi tubuh Nyonya Besar Xiao dan membawanya keluar pintu. Nyonya Besar Xiao menangis dan berteriak, kalian tidak bisa melakukan ini, kalian tidak bisa melakukan ini. Tidak seorang pun yang menghiraukan teriakannya. Sucanggan dan kedua anaknya juga dibawa keluar oleh petugas penegak hukum. Pada saat ini Sucanggan benar-benar merasa putus asa. Dia sudah memahami apa yang sedang terjadi di sini saat ini. Pengadilan sedang menegakkan keadilan. Kalau dia berani melawan, maka itu sama saja dengan melawan hukum. Siapa yang menyuruh keluarga untuk berhutang kepada orang lain? Sekarang orang-orang itu pergi ke pengadilan untuk meminta penegakan keadilan. Hal ini sepenuhnya masuk akal juga legal. Saat ini Sohelong yang sudah hampir tidak sadarkan diri berkata kepada ayahnya, ayah, bagaimana ini? Kalau bila kita disita, kita akan tinggal di mana?
Wewe langsung menangis. Saat ini kita hidup, kita sudah sangat sengsara. Kita sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Kalau kita harus kehilangan villa ini juga, lebih baik aku mati saja. Begitu mendengar perkataan cucunya, Nyonya Besar Xiao menggaruk-garuk rambutnya, berdiri dan berteriak dengan marah. Bang sialan, beng sialan. Bagaimana bisa kalian melakukan tindakan sampai demikian rupa? Kalian sama sekali tidak memberi kami kesempatan untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Setelah mendengar perkataan ibunya, Canggan berseru, "Bu, di mana ibu menyembunyikan barang-barang antik peninggalan ayah? Kalau mereka sampai menemukan barang-barang itu, riwayat kita benar-benar akan tamat." Begitu mendengar perkataannya, pandangan Nyonya Besar Xiao langsung menggelap dan tubuhnya terhuyung. Xiao Changgan langsung maju ke depan untuk memegangi tubuh ibunya. Setelah kesadarannya kembali, Nyonya Besar Xiao berkata dengan gugup, "Semua barang antik itu ada di kompartemen tersembunyi di bawah lantai basement. Seharusnya mereka tidak akan menemukannya." Xiao Changgan mengusap-usap pelipisnya dan berkata, "Kalau mereka sampai menemukannya, kita benar-benar tamat." Ketika mereka sedang membicarakan ini, seorang petugas berseragam yang masih muda masuk dari arah luar. Petugas itu memegang sebuah alat aneh di tangannya. Alat ini adalah sebuah tongkat panjang dengan lingkaran di bagian ujungnya. Alat ini sangat mirip dengan detektor ranjau yang digunakan untuk membersihkan ranjau di film-film. Xiao Changgan bertanya dengan bingung, "Hai anak muda, apa benda yang kamu pegang itu adalah detektor ranjau?" Pemuda itu tertawa lalu berkata, "Bukan, tetapi prinsipnya serupa, yaitu sama-sama berfungsi untuk mendeteksi logam, yaitu menemukan logam di bawah tanah. Benda ini akan berbunyi. Tambang juga terbuat dari logam, jadi tambang juga bisa dibersihkan menggunakan benda ini. Hanya saja sensitivitasnya sedikit berbeda." Begitu mendengar bahwa benda itu adalah detektor logam, Xiao Changgan terkejut lalu bertanya kepadanya lagi, "Aku masih bisa memaklumi kalau kalian datang kemari untuk menyita villa kami. Tapi apa kalian perlu mencari ranjau di villa kami seperti ini?" Pemuda itu menjawab, "Berdasarkan pengalaman kami selama bertahun-tahun, biasanya di dalam villa ada kompartemen tersembunyi di bawah tanah. Ada benda-benda berharga yang disembunyikan di dalam sana. Jadi tugasku adalah menemukan benda-benda itu, setelah itu menyitanya sesuai dengan aturan hukum." Begitu mendengar hal ini, tubuh Nyonya Besar Xiao langsung terhuyung dan terjatuh ke tanah. Hati Xiao Changgan juga bergetar. Setelah memberikan penjelasan, pemuda itu bergegas masuk ke dalam villa. Saat ini Xiao Changgan baru membantu ibunya untuk berdiri, lalu bertanya kepada ibunya, "Bu, barang-barang antik peninggalan ayah terdiri dari apa saja?" Nyonya Besar Xiao berkata dengan gugup, "Ada 2 vas, 1 lukisan kuno, dan beberapa barang antik lainnya." Xiao Changgan bertanya lagi, "Apa ada benda yang terbuat dari logam?" "Ada," Nyonya Besar Xiao berkata dengan panik. "Ada sebuah lampu perunggu dari dinasti Ming, 1 set peralatan timah, dan juga 2 buah sepatu kuda emas." Begitu mendengarnya, ibunya Xiao Changgan langsung menepuk pahanya dengan keras, lalu berkata dengan pahit, "Gawat, tamatlah kita. Kita benar-benar tamat. Ibu menyembunyikan semua benda itu di kompartemen tersembunyi di bawah tanah. Saat mereka turun dan mengoperasikan alat itu, mereka akan langsung menemukan semuanya." Setelah mengatakan ini, dia menunjuk Nyonya Besar Xiao dengan marah dan memakinya. "Ibu adalah wanita tua yang sangat serakah. Sejak awal aku sudah bilang, keluarkan benda itu, keluarkan benda itu, keluarkan dan tukar benda itu dengan uang, tapi ibu tidak mau mendengarku. Sampai mati pun ibu tidak akan mau mengeluarkannya. Tidak apa-apa kalau ibu mau memasukkan benda-benda itu ke dalam peti mati ibu, tapi sekarang ibu sudah tidak bisa melakukan itu karena semua benda itu sudah disita." Nyonya Besar Xiao benar-benar gugup setengah mati, tapi mulutnya masih terus mengatakan hal-hal yang positif. "Tidak mungkin, mereka tidak mungkin menemukan benda-benda itu.
Aku menyembunyikannya di tempat yang benar-benar tersembunyi. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menemukan benda-benda itu kecuali aku. Tepat setelah dia mengatakan hal ini, salah seorang petugas yang bertanggung jawab berjalan keluar dari dalam lalu berjalan ke hadapan Nyonya Besar Xiao dan berkata dengan dingin, "Kami menemukan kompartemen tersembunyi di ruang bawah tanah villa ini. Di dalamnya terdapat sejumlah barang antik dan logam mulia." Begitu mendengar perkataan petugas itu, Nyonya Besar Xiao yang baru saja dibantu berdiri oleh putranya kembali terduduk di atas tanah. Wajahnya terlihat sangat putus asa. Petugas itu berkata lagi, "Karena villa ini atas nama Anda, jadi kami berasumsi bahwa barang-barang yang tersembunyi ini adalah milik Anda. Oleh karena itu, kami akan menyita barang-barang antik dan logam mulia ini sesuai dengan aturan hukum. Saat pengadilan mengadakan acara pelelangan, barang-barang ini akan dilelang untuk umum dan semua hasil pelelangannya akan digunakan untuk membayar hutang Anda. Jika hasil lelangnya lebih banyak dari jumlah hutang Anda, kami akan mengembalikan sisa uangnya kepada Anda. Tapi jika hasil lelangnya lebih sedikit dari jumlah hutang Anda, maka kreditur berhak untuk melanjutkan tuntutan mereka terhadap Anda." Setelah mengatakan ini, petugas itu mengeluarkan selebar formulir kemudian berkata kepada Nyonya Besar Xiao, "Kalau Anda memahami dengan jelas perkataan saya barusan, silakan tanda tangan di sini." "Aku tidak mau," Nyonya Besar Xiao berteriak dengan histeris. "Kalian tidak mempunyai hak untuk menyita barang-barang antik milikku. Barang-barang itu adalah benda terpenting yang harus ada di dalam peti matiku." Petugas yang bertanggung jawab berkata dengan dingin, "Maaf, sesuai dengan peraturan hukum, barang-barang antik ini telah kami sita. Meskipun Anda tidak mau menandatanganinya, hal ini tidak akan merubah fakta yang ada." Setelah mengatakan ini, dia langsung berbalik badan dan berjalan memasuki villa. Para Nyonya Besar Xiao menganggap detik berikutnya dia langsung tidak sadarkan diri. Saat melihat Nyonya Besar Xiao tidak sadarkan diri, Xiao Changgen langsung menghampirinya dan meraih kerah wanita tua itu sambil mengguncang-guncangkan tubuhnya dengan emosi. Nyonya Besar Xiao yang baru saja tidak sadarkan diri langsung kembali siuman karena tindakan Xiao Changgen. Begitu dia membuka matanya, Xiao Changgen langsung berteriak dengan marah, "Bukankah ibu mengatakan bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa menemukan barang-barang itu selain ibu? Sekarang kita sudah kehilangan barang-barang itu, kita sudah kehilangan semuanya. Bagaimana cara kita bertahan hidup setelah ini?" Hati Nyonya Besar Xiao terasa sangat sakit saat ini dia mengisi semua kekacauan ini. Dia menangisi semua kekacauan ini. Dia benar-benar sedih sambil meratap. "Mana aku tahu kalau semuanya akan menjadi seperti ini. Kalau aku tahu, aku tidak akan menyembunyikan barang-barang itu di dalam rumah." Setelah berbicara sampai di sini, tangisan Nyonya Besar Xiao menjadi semakin deras. "Tamatlah riwayat kita. Kali ini kita benar-benar sudah hancur. Seluruh hasil jerih payahku selama ini sudah benar-benar lenyap." Xiao Halong juga merasa sangat putus asa. Dia berkata sambil menangis, "Kita benar-benar sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Bahkan kita sudah tidak mempunyai sisa makanan untuk makan malam. Tidak masalah kalau kita tidak bisa makan malam ini. Kita hanya perlu menahan lapar. Tapi kita akan tidur di mana nanti malam? Apa kita akan tidur di jalanan?" Begitu mendengar hal ini, hati Xiao Weiwei benar-benar hancur. Dia menangis dan berteriak, "Apa kita benar-benar akan menjadi gelandangan? Aku tidak mau." Saat ini, para petugas sudah mulai memindahkan barang-barang yang ada di villa tersebut ke dalam mobil satu persatu. Nyonya Besar Xiao yang menyaksikan barang-barang antiknya disita dan dibawa oleh para petugas ini menangis dengan keras di halaman villanya. Dia beberapa kali mencoba untuk merebutnya, tetapi tindakannya langsung dihentikan oleh petugas penegak hukum. Semakin menyaksikan hal ini, Xiao Changgen menjadi semakin marah. Rasanya dia benar-benar ingin menendang tubuh Nyonya Besar Xiao karena wanita tua itu sangat egois. Dia benar-benar egois setengah mati. Tindakan egoisnya ini pada akhirnya tidak membuahkan hasil yang baik. Sekarang semua barang-barang itu telah disita dan dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan barang-barang tersebut kembali sampai kapanpun. Seluruh barang-barang berharga mereka sudah dipindahkan, sedangkan barang-barang yang tidak berharga seperti pakaian dan peralatan rumah tangga juga sudah dikeluarkan oleh petugas. Mereka menumpuknya di sisi jalan di luar pintu. Ketika barang-barang mereka sudah selesai dipindahkan seluruhnya, salah seorang dari pengadilan menempelkan tulisan, "Tanah dan bangunan ini telah disita," di pintu villa. Kemudian petugas yang bertanggung jawab berjalan ke halaman lalu berkata kepada seluruh anggota keluarga Xiao, "Sekarang kami
juga akan menempelkan tulisan yang sama di pintu gerbang villa ini. Mohon kerjasamanya, silakan kalian pergi dari sini, kalian sudah dilarang memasuki villa ini. Aku tidak akan pergi, villa ini adalah rumahku, mengapa aku harus pergi dari rumahku sendiri? Nyonya Besar Xiao terus menangis sampai matanya memerah dan bengkak, rambutnya juga terlihat sangat berantakan. Dia benar-benar tidak rela meninggalkan rumah yang sudah dia tempati selama puluhan tahun. Petugas yang bertanggung jawab berkata, "Villa ini sudah disita. Untuk lebih jelasnya, villa ini sudah bukan milik Anda lagi. Kalau Anda tidak mau pergi dari sini, artinya Anda menghalangi pekerjaan kami. Kami mempunyai hak untuk menahan Anda." Ketika mendengar hal ini, Xiao Changgan dan kedua anaknya langsung berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Mereka tidak ingin ditahan di pusat penahanan selama beberapa hari di saat seperti ini. Tadinya Nyonya Besar Xiao tidak mau pergi, tapi saat ini dia setidaknya sudah tidak ada siapapun lagi, tidak ada seorang pun yang mendukungnya, jadi dia hanya bisa berjalan keluar sambil menangis. Setelah mereka berempat keluar dari pintu gerbang, orang dari pengadilan langsung menempelkan dua tulisan yang sama dengan yang ditempel di pintu gerbang. Setelah itu, dia memperingatkan Nyonya Besar Xiao lagi. Anda mempunyai waktu 3 bulan untuk menyiapkan uang. Kalau setelah 3 bulan Anda masih belum mempunyai uang juga, kami akan melelang barang-barang milik Anda. Tapi kalau hasil lelang yang kami dapatkan belum cukup untuk menutup seluruh hutang Anda, maka kami akan menuntut Anda. Nyonya Besar Xiao tertunduk lemas di atas tanah di depan pintu gerbang villanya. Wajahnya terlihat sangat putus asa. Villa ini paling mahal bisa terjual dengan harga 17-18 juta yuan, sedangkan barang-barang antiknya bisa terjual dengan seharga 10 juta yuan. Kalau dijumlahkan totalnya tidak sampai 30 juta yuan. Namun jumlah hutang grup Xiao sampai saat ini setidaknya mencapai 60 juta yuan. Masih kurang banyak. Dengan kata lain, untuk 3 bulan ke depan dia tidak akan mempunyai tempat tinggal, tetapi setelah 3 bulan ini dia mungkin akan masuk penjara. Nyonya Besar Xiao terus menangis sampai napasnya terengah-engah. Dia sampai hampir kehabisan napas beberapa kali. Selama memberi peringatan kepada Nyonya Besar Xiao, orang dari pengadilan itu tidak mengatakan apa-apa lagi kepada mereka dan langsung masuk ke dalam mobil lalu meninggalkan mereka begitu saja. Keempat anggota keluarga Xiao hanya bisa tunduk lemas di samping villa mereka, menjaga tumpukan pakaian dan peralatan rumah tangga mereka sambil menangis diam-diam. Pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, namun tiba-tiba terjadi hal yang tidak disangka. Kemalangan memang tidak pernah datang sendirian. Beberapa penjaga keamanan yang bertugas di komplek villa mereka datang menghampiri mereka dan berkata, "Permisi, tolong kalian segera pergi dari komplek ini dan bawa semua barang-barang kalian. Tolong jangan merusak pemandangan komplek villa ini." "Apa katamu?" Sucanggon berkata dengan amarah. "Aku sudah tinggal di sini selama 20 tahun. Kamu bilang aku merusak pemandangan komplek villa ini dan bahkan mengusirku dari sini." Penjaga keamanan itu berkata, "Maaf, saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa Anda bukan lagi pemilik villa di komplek ini. Berhubung kalian pernah tinggal di sini sebelumnya, maka seharusnya kalian tahu kalau manajemen komplek ini sangat ketat. Tidak ada orang di luar diizinkan masuk ke sini, jadi tolong kalian segera pergi dari sini." Setelah mengatakan ini, dia berkata lagi sambil menunjuk barang-barang yang tergeletak di pinggir jalan, "Tolong bawa semua barang ini juga. Kalau tidak, kami akan menganggap bahwa semua barang ini adalah barang-barang terbengkalai, jadi kami yang akan mengurusnya." Sucangan benar-benar marah sampai sekujur tubuhnya gemetaran. Setelah itu dia berteriak, "Kalian benar-benar keterlaluan. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian." Beberapa penjaga keamanan yang sangat kuat langsung melangkah maju dan mendorong tubuhnya sambil berkata, "Apa yang Anda ingin kamu lakukan? Kamu ingin melawan kami? Ada belasan orang di tim keamanan kami. Apa kamu sanggup mengalahkan kami?" Xiao Changgan langsung panik. So Helong yang berdiri di belakangnya langsung berkata dengan marah, "Kalian jangan macam-macam. Aku bisa mengadukan kalian ke atasan kalian." Para penjaga keamanan itu menyeringai dan berkata, "Mengadukan kami? Kami hanya sedang menjalankan tugas. Memangnya atas dasar apa kalian mau mengadukan kami? Aku beritahu, sekarang ini kalian sudah bukan lagi pemilik villa di komplek ini. Kalau kalian masih tetap berada di sini dan tidak segera pergi, aku akan melaporkan kalian ke polisi." "Kamu," Long ingin memaki mereka, tetapi saat melihat
aura agresif lawan berbicara, dia langsung mengurungkan niatnya. Sedangkan tahu bahwa tidak ada gunanya mereka terus berada di sini karena mereka memang tidak mempunyai alasan untuk memadai pila. Mereka sudah disita, secara otomatis dirinya sudah bukan lagi pemilik pila di komplek ini. Wajar saja dia diusir dari sini. Jadi dia hanya bisa menghela napasnya dan berkata kepada anggota keluarganya, kemasi barang-barang kita hanya bisa membawa barang-barang berguna dan berharga, sedangkan untuk sisanya tinggalkan saja di sini, biarkan mereka yang mengurusnya. Si Wewe berkata sambil menangis, ayah, kita akan pergi kemana? Jangan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak berdaya, ayah juga tidak tahu, tapi kita tidak bisa terus berada di sini. Soelong juga menangis. Setelah menyeka air matanya, dia berkata, ayah, bagaimana kalau kita pergi memenuhi paman kedua saja? Menemui paman kedua saja. Kita meminta maaf kepadanya dan memohon kepadanya untuk menerima kita. Bukankah bibi kedua mengatakan di postingan bahwa bila mereka mempunyai 10 kamar tidur, kita bisa memohon kepada mereka untuk memberi kita 2 kamar saja. Aku akan tidur dengan ayah dan Wewe akan tidur dengan nenek. Saat ini ekspresi wajah Xiao Changgan bahkan terlihat jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Dia berkata sambil mendesah, kamu bisa mengatakan itu dengan mudah, tetapi apa kamu tidak tahu bibi keduamu itu orang yang seperti apa? Mana mungkin dia mau menerima kita untuk tinggal di vilanya? Yang ada, dia hanya akan menertawakan kita sampai puas. Nyonya besar Xiao yang sedari tadi hanya diam saja tiba-tiba berdiri lalu berkata sambil mengatakan giginya, ayo kita pergi ke Thomson kelas atas. Kalaupun aku akan mati hari ini, aku harus mati di depan pintu villa Thomson kelas atas. Kalau Xiao Changkun dan Malan tidak mau menerima kita, aku akan menuntut mereka atas tuduhan menelantarkan orang tua mereka. Pada saat ini, bila Thomson kelas atas, Malan sedang berbaring di kursi malas di balkon serba kaca di lantai 2. Dia melihat ponselnya sampai mulutnya terbuka. Orang yang memberikan like kepadanya sudah lebih dari 300 orang, memecahkan rekor sejak dia bermain WeChat. Sedangkan komentarnya masuk satu persatu yang jumlahnya sudah tidak terhitung dan sudah tidak habis dibalas. Manan akhirnya merasakan apa yang disebut menjadi perhatian orang banyak hari ini. Semua orang yang ada di dalam lingkaran pertemanannya sedang memperhatikan momen yang dia buat dan tidak ragu untuk memujinya, sehingga dia merasa sangat senang. Pada saat ini seorang teman Malan yang lumayan dekat dengannya mengirimkan pesan, semua orang di grup, aduh, adik Lan pindah ke rumah besar mewah di Thomson kelas atas. Dia harus mentraktir kita semua makan. Benar, banyak orang yang setuju dengannya. Kalian, Anda pindah ke rumah besar yang harganya di atas 100 juta. Hal mengembirakan seperti ini sepertinya kurang pantas kalau tidak mentraktir kami makan. Dalam sekejap semua orang yang ada di dalam grup muncul dan ikut bergabung meminta Manan mentraktir mereka makan. Manan melihat pujian kepadanya sambil merasa tertekan di dalam hati. Mentraktir makan, dari mana ada uang? Jangan melihat dirinya tinggal di rumah mewah seharga 100 juta lebih, tetapi dirinya bahkan tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak 1000 yuan. Ada orang yang berbicara lagi, dengan status seperti Kak Lan, dia harus mengundang kita makan di hotel Buckingham Palace. Seorang wanita berkata di dalam grup, jika adik Lan akan mengundang semua orang makan hari ini, aku akan membawa semua orang ke spa kelas atas, rasanya luar biasa. Kalau begitu aku akan mengundang semua orang untuk nyanyi di KTP Golden King. Setelah selesai bernyanyi, aku akan mengundang semua orang untuk pergi memijat kaki untuk menikmati refleksi telapak kaki. Bagaimana? Kalian semua mengaturnya dengan begitu padat. Kalau begitu, aku akan mengundang semua orang ke bar larut malam. Semua orang sudah mengatur acara di malam hari. Lalu wanita yang memulai pembicaraan berkata, Malan, adik Lan, kamu bicaralah. Semua orang sedang menunggumu. Malan melihat semua orang telah mengaturnya dengan begitu bagus. Dirinya juga sangat ingin ikut bermain. Karena dia sudah tertekan selama beberapa waktu ini, dia benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk bersenang-senang. Tapi semua orang meminta dirinya untuk mengundang makan, dirinya tidak ada uang.
Ketika memikirkan hal ini, dia hanya bisa mencari sebuah alasan. Aduh teman-teman, maaf ya, karena baru pindah rumah, maka masih banyak tempat yang harus dibersihkan. Aku mungkin tidak bisa meluangkan waktu. Aduh, seseorang berkata, Kak Lan, kamu bisa membersihkan pelan-pelan karena sudah pindah. Hari ini adalah hari pindah rumah yang mengembirakan. Jika melewatkan hari ini maka akan terasa kurang menyenangkan. Malan juga ingin pergi, hanya saja uang adalah masalah besar. Secangkun sudah menyerahkan semua uang kepada Yichen, maka dia harus pergi mencari Yichen untuk meminta uang kepada beberapa puluhan ribu itu kembali. Maka dia berkata, kalian tunggu sebentar, aku akan memastikan waktu dengan orang rumah dulu. Aku akan membalas kalian sebentar lagi. Seseorang berkata, sekarang sudah jam 1:30 siang. Balas kami sebelum jam 3 supaya kami bisa mengatur waktu. Baik, Malan segera membalasnya. Kemudian dia langsung bangun dan pergi mencari Yichen. Pada saat ini Yichen sedang memasak di dapur lantai bawah. Wow, apakah Yichen akan memberikan beberapa ribu yuan kepada mertua perempuannya itu? Atau tidak sama sekali? Bagaimana cerita kelanjutannya? Sepertinya akan kita sambung di part berikutnya, itu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika kalian berkenan, silahkan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.